Kalau kita tidak potong, tidak kita biarkan ini ada tunggulnya, ada benjolan atau ada pentol-pentolnya seperti ini, dia sulit untuk mengeluarkan tunas. Dia akan bertunas jauh ke ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, langsung saja bagaimana pengaruh dari kopi kita ini apabila kita melakukan perempelan pada tunas. Apa pengaruhnya? Dan apa juga pengaruhnya apabila tunasnya ini atau bahannya ini langsung kita potong menggunakan gunting. Ini di hadapan kita ini kebetulan ada kopi yang belum kita lakukan pembuangan tunas atau belum kita lakukan wiwilan. Tunas apabila kita lakukan perempelan seperti ini, misalnya kita rempel seperti ini. Nah, kita rempel seperti ini mata tunasnya ini akan ikut terbuang. Jadi apabila mata tunasnya ini ikut terbuang, akan sulit sekali tumbuh di tempat yang sama atau di tempat yang di sini lagi. Ini jika kita lakukan perempelan seperti ini. Berbeda apabila kita lakukan pemotongan. Kita lakukan pemotongan seperti ini misalnya. Nah, yang ini tadi masih ada saja menyisakan tunggul atau berbekas seperti ini. Nah, maka mata tunasnya beberapa hari kemudian akan tumbuh kembali. Makanya pengaruh dari melakukan perempelan dan pemotongan ini akan sangat berbeda sekali. Jadi untuk penyetengan atau pembuangan tunas atau wiwilan, nah ada yang boleh kita lakukan perempelan dan ada juga yang tidak boleh kita rempel atau kita langsung potong dengan gunting karena pengaruhnya tadi. Nah, kalau untuk yang seperti ini, nah ini di bonggolnya seperti ini, supaya bonggolnya ini bisa ditembus oleh matahari dan juga siklus udara bisa keluar masuk dengan leluasa. Jadi di bonggolnya ini jangan kita biarkan banyak sekali tunas seperti yang ini. Nah, jadi cukup kita pelihara asnya saja. Nah, jadi yang di bonggol-bonggol seperti ini kita rempel semua, jangan kita potong menggunakan gunting. Supaya seperti tadi tujuannya agar tidak ditumbuhi oleh tunas-tunas di pangkalnya ini. Jadi kita rempel saja ini. Nah, kita lepas semua ini yang di bonggol-bonggol ini, jangan kita biarkan. Ini. Nah, di bonggol-bonggolnya ini atau di pangkal-pangkal as yang kita setting ini. Jadi kita lepas semua ini. Nah, jangan kita biarkan ini tertutup oleh tunas-tunas atau bahan-bahan yang kita pelihara. Jadi untuk yang ini, nah telah seperti ini. Nah, bisa kita lihat karena ini telah leluasa sinar matahari menembus sampai ke bawah-bawah sana. Jadi kita lepas saja seperti ini. Kemudian yang untuk yang kita biarkan atau kita potong dengan gunting, tidak kita rempel atau tidak kita wiwil, yang bagaimana? Nah, kebetulan untuk yang ini tidak ada karena ini sudah dilepas semua atau belum tumbuh. Seumpamanya, nah kita pindah saja yang ke sebelahnya. Yang di sebelahnya ini mungkin ada yang bisa dicontohkan untuk kita potong dengan gunting. Namun sebelumnya bagi teman-teman pemirsa sekalian yang baru menemukan channel ini atau telah lama menemukan channel ini belum melakukan subscribe, mungkin video ini merasa bermanfaat, silahkan tekan dulu tulisan subscribe di bawah video teman-teman sekalian agar saya lebih bersemangat lagi menghadirkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Kita pindah yang ke sebelahnya. Seperti yang ini, seperti yang di hadapan kita ini. Nah, seperti tadi yang di bonggol-bonggol ini kita wiwil semua atau kita rempel semua. Tujuannya supaya tidak mudah lagi tumbuh di bonggol-bonggol seperti ini. Jadi kita lepas saja. Nah, ini. Nah, kemudian yang perlu kita gunting itu, nah berkisaran, nah seperti yang ini. Kita gunting saja ini. Kita gunting saja. Kenapa kita gunting? Karena yang ini belum seharusnya tumbuh. Karena ini masih B1 semua. Nah, ini telah kita gunting.
Jadi tujuannya kita melakukan pengguntingan ini karena ini masih ada tunggulnya seperti ini. Nah, harapan kita nanti setelah kita ingin melakukan pemotongan pada dahan yang ini, nah kita nanti kan setelah B2 dahan ini nanti akan kita potong. Akan tetapi terkadang kita terkendala untuk memotong ini tidak ada tunas yang baru atau belum ada bahan. Jadi kita masih ragu untuk melakukan pemotongan. Ataupun ada juga bahan sudah sangat jauh ke ujung seperti ini. Nah, jadi ini berkisaran 1 jengkal ini. Nah, 1 jengkal. Ini kalau kita biarkan seperti ini, kita lihat lebih dekat. Nah, ini masih ada tunggul tunasnya. Ini kemungkinan besar akan tumbuh lagi dari sini nanti tunasnya. Jadi, apabila kita ingin melakukan pemotongan nanti sebatas ini misalnya, nah, tunas ini telah tumbuh. Ini ketika ini telah melakukan pembuahan B2 nanti. Itu penjelasannya. Nah, terkadang karena kita tidak mempunyai tunas atau tidak mau bertunas seperti di sini, biasanya bertunas sudah jauh ke ujung seperti ini. Nah, kita akan merasa ragu untuk melakukan pemotongan karena sudah terlalu jauh dari bonggolnya ini. Nah, maka solusinya agar kita mendapatkan bahan, kan kita melakukan pemotongan ini nanti setelah bahan tumbuh biasanya. Kalau tidak ada bahan, kita tidak berani memotong ini. Nah, sedangkan kita untuk melakukan pemotongan yang B2 ini nanti, setelah dahan ini melakukan pembuahan B2, setelah ada bahan yang baru. Sedangkan untuk tumbuh bahan yang baru biasanya bukan di tempat yang kita inginkan. Jadi, karena kita menginginkan nanti tumbuhnya di sini, maka seperti tadi, bahan yang ini tadi kita potong dengan gunting biar menyisakan tunggul seperti ini, supaya yang kita inginkan itu tumbuhnya di sini. Begitupun juga dengan yang sebelahnya. Yang sebelahnya ini kan, nah yang ini sudah ada bahan, tetapi belum saatnya kita memelihara bahan ini. Jadi kalau kita rempel ini, kemungkinan kecil dia akan tumbuh dari sini. Maka itu sebaiknya ini kita potong saja dengan gunting. Kita potong dengan gunting supaya ini nanti ketika kita menginginkan dia bertunas kembali, dia akan bertunas kembali dari sini. Sedangkan untuk yang ke ujungnya ini kita rempel saja. Kita rempel, kita wiwil ini. Nah, yang ke ujung-ujung ini kita rempel seperti ini supaya dia tidak mudah tumbuh kembali. Saya contohkan juga seperti yang ini, seperti pada batang yang ini karena ini saya lakukan pemotongan dengan gunting ini di sekitaran sini. Ini saya potong dengan gunting. Nah, ini sudah tumbuh ini yang baru. Karena ini memang sudah saatnya untuk melakukan pemeliharaan yang tumbuh baru sebagai bahan. Karena ini sudah memasuki B2 seperti ini. Nah, untuk yang ke ujung-ujung ini kita rempel saja. Seperti ini kita rempel saja. Tapi sebelumnya itu saya melakukan, nah ini saya potong juga dengan gunting. Saya lakukan pemotongan dengan gunting. Tetapi sekarang ini baru mulai tumbuh, masih kecil-kecil. Sekitar 15 hari yang lalu saya melakukan pemotongan seperti ini. Sedangkan untuk yang ke ujung-ujung ini saya rempel semua, saya wiwil semua. Karena saya tidak ingin dia tumbuh jauh ke ujung sana. Nah, ini kalau tumbuh ke ujung sana dia akan jauh dari bonggol ini. Kalau tumbuhnya jauh dari bonggol tidak bagus. Kita memelihara bahan jauh dari bonggol. Namun juga apabila dia tumbuh dari bonggol ini, dari yang pangkal bonggolnya ini juga tidak bagus. Yang bagus itu berkisaran 1 jengkal, lebih-lebih atau kurang-kurang sedikit tidak apa-apa. Seperti yang ini kita biarkan. Nah, seperti yang ini juga boleh juga kita pelihara. Atau juga seperti yang ini baru mulai tumbuh ini. Karena ini saya lakukan pemotongan dengan gunting semua ini yang berkisaran 1 jengkal dari bonggol ini. Nah, dari bonggolnya ini berkisaran 1 jengkal. Karena kita tidak akan memelihara yang ada di bonggol ataupun yang terlalu jauh ke ujung. Seperti ini, terlalu jauh ke ujung ini. Kalau mau kita pelihara, ini kita wiwil semua ini. Mungkin teman-teman pemirsa sekalian bertanya, kalau ini sudah tumbuh, tapi belum saatnya kita untuk memeliharanya, bahan ini sudah tumbuh misalnya, seperti sekarang ini. Tetapi sekarang
belum saatnya saya memelihara bahan ini. Nah, ini kalau kita mendapati yang demikian, sebaiknya ini kita potong saja, kita potong lagi. Jangan dulu kita pelihara. Nah, kalau kita mendapati ini sudah saatnya memang kita telah pas untuk melakukan pemeliharaan, baru ini kita pelihara, jangan kita potong lagi. Nah, seperti ini sudah sering saya lakukan pemotongan seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah 5, 6, sudah 6 tunggul ini. Karena beberapa kali ini keluar, tetapi belum saatnya saya untuk memeliharanya, maka selalu saya potong seperti ini. Nah, ini kan untuk asnya saja, yang 1, 2, 3, 4. Yang 4 ini untuk asnya saja. Jadi kita memelihara bahan itu yang tumbuh di 4 as ini saja. Nah, berkisaran 1 jengkal atau kurang atau lebih sedikit tidak apa-apa. Jadi seperti itu caranya. Nah, kalau kita tidak potong, tidak kita biarkan ini ada tunggulnya, ada benjolan atau ada pentol-pentolnya seperti ini, dia sulit untuk mengeluarkan tunas. Dia akan bertunas jauh ke ujung. Biasanya ke ujung dia bertunas kalau kita lakukan perempelan. Seperti ini misalnya, kita rempel seperti ini. Nah, tetapi kalau memang sudah banyak tunggulnya ini, sesekali kita melakukan perempelan tidak apa-apa. Seperti yang ini misalnya, mau kita rempel seperti ini. Nah, tidak apa-apa ini, karena memang sudah banyak tunggulnya. Artinya sudah banyak calon mata tunasnya. Seperti yang di sebelah ini. Nah, ini belum banyak tunggulnya. Jadi saya tidak berani ini untuk merempelnya. Nah, kalau umpamanya yang ini sudah banyak tunggul bahannya, bekas tunggul tunas, ini maksudnya bekas tunggul tunas. Nah, jadi berani saya untuk merempelnya ini, karena banyak calon mata tunasnya, seperti itu. Nah, itu saja, mungkin bisa dipahami. Mungkin cukup itu saja, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.